Oke, halo. Malam ini kita akan mereview sebuah helm dari brand KYT. Salah satu helm limited edition ya, seri Marvel. Ini adalah KYT TT Course Iron Man. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lihat saja apa isi dari boxnya. Oh, jadi di dalam boxnya itu seperti ini. Nah, ini ada busa buat biar si spoilernya biar enggak patah. Jadi kayaknya memang rusak, menjaga biar enggak rusak ya. Terus ada apa lagi nih? Oke, ada sarung dan ada buku panduannya yang memang tebal dan ada stikernya. Di sini ada Mamang Tony Stark yang dengan kostumnya si Iron Man. Waduh. Ini kalau dilihat dari review toko-toko helm atau youtuber yang lain sih memang udah keren ya kalau helm dari KYT yang model TT Course. Oh, bisa dilihat jelas tapi ini tampak depan. Oke, kita kletek saja. Asik. Ini belakangnya memang sekarang model-model helm zaman sekarang tuh udah aerodinamis lah. Dan memang kebanyakan dari Indonesia ini pasarnya untuk helm-helm lebih suka yang lancip kecil. Beda dengan dari pasar luar. Kalau misalnya di luar Indonesia memang kebanyakan sukanya yang bulat. Kalau yang belum tahu, jadi ini itu kostum Iron Man Mark 85 yang pas bertarung sama Thanos. Bagi kalian yang belum tahu kayak itu apa, itu adalah singkatan dari salah satu kota di Jepang karena pendirinya itu dulu suka atau mungkin traveling ke Jepang, kotanya namanya Kyoto, cuma disingkat jadilah KYT. Ini itu benar-benar detail banget sih kalau misalnya untuk gambarnya mungkin ya. Ini kan kepalanya nih, tapi terus ada kayak glitternya. Ini memang lebih bisa dibilang, ada yang bilang lebay, ada yang bilang terlalu rame, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Kalau untuk saya memang suka gitu dibandingkan dengan seri Marvel yang lain yang sebelumnya udah keluar, kayak sebelumnya Spider-Man, Venom, dan lain-lain lah. Tapi memang yang Iron Man ini lebih ngena lah. Terus di sini bisa dilihat detailnya. Ini itu kayak ada apa ya, scratch gitu, ada bekas berantem sama Thanos di filmnya yang Endgame. Terus kalau untuk kayak TT Course ini beratnya itu yang tertulis di sini itu 1450 gram atau 1,5 kilo, kurang sedikit. Terus paling suka sih memang spoilernya ya. Untuk kayak TT Course yang limited edition ini visornya udah yang smoke,
jadi bukan yang clear lagi. Enaknya memang mungkin kalau dipakai siang nggak akan silau, tapi kalau misalnya dipakai malam mau nggak mau harus kita buka kacanya. Terus tali penguncinya udah menggunakan double D-ring. Kalau yang belum tahu, double D-ring itu di huruf D kan ya, jadi double D-ring, pengunciannya udah kayak MotoGP lah. Di sini udah ada tulisan memang SNI-nya. Lalu di belakangnya ini ada tulisan yang limited edition. Ini itu cuman diproduksi sebanyak 999, dan ini pun bukan stiker ya, tapi memang kayaknya udah nggak akan bisa dipletek lah. Di belakangnya itu tampilannya seperti ini. Nah, ini limited editionnya kita dapat yang 878 untuk ukurannya ini XL. Lalu di sini juga udah pin lock itu jadi kalau misalnya ini tear off. Kalau ini untuk tear off bisa buat debu, biasanya di balap-balap MotoGP itu biar gak kena debu, melindungi visornya juga. Jadi memang kalau misalnya di MotoGP itu bisa dipakai 2 sampai 3 tear off. Jadi nanti dimasukin ke sini kayak plastik sih kalau nggak salah. Misalnya 1 putaran udah kotor atau ada debu, dicabut tear off-nya, dibuang, nanti ada lagi tear off buat melindungi dan menjaga dari kerikil-kerikil di lintasan balapnya yang kena ke visornya. Jadi aman penglihatannya. Lalu di dalamnya ini, nah ini buat pemasangan anti fog atau pin lock. Kalau kita nguap atau misalnya lagi hujan, nah di dalam itu tinggal dipasang untuk pin locknya. Jadi memang nggak akan ada kabut gitu kalau ini. Lalu di dalamnya ini udah ready slot intercom. Nanti tinggal dibuka-buka si busanya, tinggal dibuka lalu dimasukkan pemasangan intercomnya lah gitu kan. Lalu untuk perawatannya tadi kita balik lagi untuk visor. Perawatannya jangan kalau misalnya kena hujan atau udah kita pakai, jangan langsung dilap pakai kanebo atau misalnya pakai tisu basah atau kering, tapi kita cuci dulu pakai air atau di spray alkohol. Biasanya pakein alkohol dulu, biarin kalau misalnya memang debunya lebih banyak pakai spray alkohol, lalu nanti di lap sama kanebo atau tisu kering. Tapi yang lebih aman sih tisu kering, jadi dilap atau pakai air, terus di tap dulu sama tangan, mastiin gak ada kerikil atau debu biar visornya lebih tahan lama gitu. Kalau untuk ininya juga sama sih, cuman memang kalau untuk biar lebih awet bisa beli di marketplace untuk perawatan helmnya gitu. Jadi ada yang efek daun talas dan lain-lain. Jadi di KYT course ini cukup sekian ya yang kita bisa ambil. Itu memang ini dari menurut pribadi sih 1,6 bisa dibilang worth it. Mungkin worth it kalau misalnya kita lihat dari pemakaian untuk safety lalu ketahanan helm juga. Tapi biasanya sih udah tahan lama ya, asal jangan dipakai guling-gulingan di aspal aja. Lalu memang ini enggak terlalu berat sih, 1,5 kilo. Lalu di kepalanya juga memang udah enak. Terus udah lengkap juga fitur-fiturnya, double D-ring, busanya juga memang bener-bener kerasa premium banget sih. Memang harus diacungin jempol untuk kenyamanan busanya. Kita pakai fungsinya pakai ini tuh biar lebih
awet busanya. Jadi kalau misalnya kita keringetan, jangan langsung ke busa. Aduh, lecet. Oh, enak bener. Jadi kayak gini ya kelihatannya. Aduh, cuman memang enak sih. Ngepres banget busanya. Cuman kalau misalnya memang kita nggak pakai apa pinlock atau anti fog, kayak gini aja tuh berembun loh. Mungkin memang kita harus pasang pinlock ya atau anti fog. Ini tampak depannya, ini jadinya spoilernya memang mantep sih. Nah seperti inilah penampakan kalau kita pakai helm KYT Tificus yang Iron Man. Oke.